Pak Iyas Subiakto kembali mengkritik Presiden Prabowo. Pak Iyas meminta Prabowo jangan kebanyakan pidato atau omon-omon, tapi harus menunjukkan dengan perbuatan konkret. Menurut Pak Iyas, gaya omon-omon Prabowo itu harus diubah, karena yang rakyat butuhkan adalah ketegasan. Pak Iyas juga menyebut DPR adalah pusatnya permalingan Indonesia, termasuk BUMN adalah sarang terjadinya praktek korupsi. Pak Iyas mengingatkan juga Prabowo sekarang sedang memimpin sebuah negara besar, bukan hanya satu batalion saja. Kita saksikan bersama pernyataan Pak Iyas berikut ini. Tapi sebelumnya saya awali dengan video dari netizen yang kreatif juga mengkritik gaya omon-omon Prabowo. Kalau kita bicara soal korupsi Pak Prabowo, ada satu hal yang saya kerap ingat Anda sampaikan. Tidak ada toleransi untuk korupsi di Anda partai. menyampaikan itu, tidak ada toleransi, dan Anda juga sempat bilang hukuman seberat-beratnya untuk koruptor. Karenanya, saya ingin tahu, apa hukuman terberat versi Prabowo Subianto untuk koruptor, Pak? Jadi, menurut pendapat saya, apa yang sudah ada sekarang sudah cukup menjerat. Bayangkan orang yang korupsi, ya, disita hampir semua kekayaannya, dimiskinkan. Selain hukumannya cukup panjang, ada yang berapa puluh tahun dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira asal kita laksanakan dengan benar, ini cukup jerat. Saya tahu maksud beberapa orang, maunya kan hukuman mati seperti di Tiongkok, ya kan? Salam Pancasila. Wow, Prabowo, aduh, wow. Kok semakin parah, wow. Kok kamu ingkar janji? Ya, katanya kalau koruptor mau dikejar sampai Antartika, mau dihukum berat. Ya, lalu disuruh mengembalikan uang yang dikorupsi. Bagaimana dengan pemberian amnesti kepada Hasto, abolisi kepada Tom Lembong? Prabowo Subianto mencatatkan sejarah baru. Untuk pertama kalinya dalam perjalanan Republik, seorang presiden Indonesia memberikan amnesti bukan pada kasus politik atau pemberontakan, tapi pada kasus korupsi. Melalui keputusan Presiden, Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Tom Lembong, dua tokoh yang sebelumnya menjadi terdakwa dalam perkara besar yang disorot publik. Langkah ini langsung menuai pro dan kontra. Para ahli hukum menyebutnya sebagai preseden berbahaya karena membuka celah campur tangan politik dalam sistem peradilan. Dalam sejarah Republik, amnesti biasanya diberikan untuk kepentingan rekonsiliasi nasional. Kini, Prabowo menjadi presiden pertama yang memakai amnesti untuk kasus korupsi. Sebuah langkah berani atau babak baru kontroversi demokrasi. Sejarah mencatat, tapi rakyat menilai. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun dari kakek ke cucu. Selamat sore, rekan-rekan, maaf saya agak sedikit serak. Kita mau membahas hadiah ulang tahun Indonesia yang ke-80. Saya miris ngelihatnya, satu harian ini banyak editan pidatonya Pak Prabowo yang menjadi olok-olokan masyarakat. Sebenarnya ini untuk sebuah negara ini tidak bagus itu. Tapi karena ini di-trigger oleh tindakan Pak Prabowo sendiri, menurut saya sebagai presiden yang pidatonya menggelegar-gelegar, tapi realisasinya tidak ada. Jadi itu semua cuplikan editan mereka itu adalah pidato Pak Prabowo saat kampanye mungkin di mana-mana. Jadi ini yang sebenarnya saya khawatirkan dari yang lalu-lalu saya bicarakan itu. Jangan kebanyakan pidato kalau nggak bisa melaksanakan apa yang disampaikan. Terakhir yang paling konyol itu kan soal muji-muji kabinet bekerja luar biasa, kemiskinan turun, pengangguran turun. Bapak nggak bisa pakai datanya BPS, karena BPS itu ngarang semua. Saya kan cuplikin satu-satu, jadi saya telaah satu-satu. Itu semuanya parah sebenarnya memang gitu ya. Nah, saya melihatnya gini, kalau Bapak lanjutkan
gebrakan-gebrakan pidato yang tanpa hasil itu akan menjerumuskan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Ini kan Bapak pidato terakhir soal keserakahan pengusaha. Itu biasnya kemana-mana. Karena Bapak ngomong tidak ada apa landasannya nggak jelas gitu. Parameternya apa, wilayah mana dan sebagainya. Terus keserakahan itu sangat relatif. Karena apa? Karena Pak Prabowo juga kan pengusaha. Bapak sendiri kan punya 27 perusahaan. Ini yang baru dioperasikan lagi adalah Kertas Nusantara kan, yang sudah lama mau berhenti. Tiba-tiba ya kemarin ini mungkin karena setelah Bapak jadi presiden dapat kredit lagi atau apa ya nggak tahu kan Bapak pernah bilang waktu kampanye karena susah cari kredit di bank ya karena mungkin waktu itu powernya nggak ada. Nah Bapak sendiri kalau mau diukur soal serakah tidaknya itu kan menjadi sangat relatif. Karena Kertas Nusantara itu punya hutan 350.000 hektar. Kemarin juga Bapak kan baru melepas, menghibahkan atau apalah, yang 90.000 hektar hutan pinus di Aceh untuk konservasi gajah kepada Raja Charles. Terus apalagi IKN itu juga kan sejarahnya Bapak punya sebagian, 150.000 hektar. Itu juga kan nggak ada yang tanya asal-usulnya dapatnya seperti apa. Kalau Kertas Nusantara ya itu kan bekasnya Bapak Hasan. Terus bisnis Bapak yang lain apa? Seperti batu bara, energi. Nah, kalau Bapak singgung itu, nanti itu menjadi bias kemana-mana. Karena apa? Sebuah negara seperti kita ini, saya bukan ngajari Pak, saya bukan ngajari Muhammad, Bapak pasti jauh lebih pintar dari saya. Tapi semua itu bisa dihitung karena seperti apa ya, purchasing power parity, pokoknya itu kan membandingkan daya beli dari setiap negara. Kita bicara ASEAN saja. Kita punya GDP 3P-nya itu $15.000. Di bawah kita itu 14.500 itu Vietnam. Sudah hampir nyundul kita dia gitu. Kalau Filipina di 11.000 memang ketinggalan lah. Kita dengan Malaysia $36.000, Singapura nggak usah diomong $130.000. Jadi Bangkok itu Thailand $2.323.000. Ini yang harus diperbaiki itu ada landasannya. Jadi landscape-nya harus Bapak betulin. Vietnam itu tahun 2029 estimasinya itu melampaui kita. Jadi dia growth-nya 57% menjadi $22.700. Kita 22.150. Jadi kita sudah terlampaui 10%. Itu sudah pasti nanti susah dikejar. Ini kan bukan soal kejar-mengejar, Pak. Ini soal bagaimana performance kita sebagai negara itu bisa terukur year on year-nya atau growth-nya dan sebagainya. Nah ini kan kita tahu kelemahan kita. Negara ini orang investor saja pun terganggu di sini karena ada ormas, karena ada calo, ngurus surat izin bertahun. Bapak kan bisa copy paste Vietnam, nggak perlu malu lah ya. Vietnam itu kan kalau ada investor datang butuh tanah berapa dikasih, buruh dikasih, ada tax holiday ya. Ini kan harusnya bisa seperti itu kita buat. Karena kalau GDP purchasing power parity-nya makin rendah, berarti kan produktivitas kita rendah, investasi kita rendah, barang dan jasa kita rendah. Nah, belum lagi kita kaitkan dengan kemarin itu yang soal ribut soal kemiskinan kita. PBB pakai 68%, kita pakai berapa? 22%. Gitu. Nggak ketemu, karena perhitungan dasarnya berbeda. Kalau saya lihat, memang ya petani, ya, saya ambil angkanya. Petani itu kan totalnya kita sama buruh tani sekitar 70-an juta. Terus buruh kasar kita 60 juta. Ditambah yang lain-lain. Itu memang kemiskinan kita masuk di angka yang dikatakan PBB itu. Dan petani, Bapak tahu, itu sebenarnya average pendapatan mereka sekarang tuh sehari-hari antara 14 sampai 15 ribu.
Jadi kalau kemarin BPS memakai angka 20.000, ya memang mereka di bawah garis kemiskinan itu. Nah, itu persoalan yang sangat luas. Jadi kembali lagi, sebenarnya saya mau sampaikan di sini, style Bapak harus dirubah sebagai presiden. Ya, kami yang mendukung pemerintah ini tetap mendukung sampai batas di mana kami lihat Bapak sebenarnya wajar atau pantas untuk didukung atau sudah tidak lagi. Karena ini membahayakan buat kita, bukan soal suka tidak suka. Karena ini negara ini kan harus diurus dengan apa ya, dengan tata cara dan ilmu yang harus ada, bukan sekedar ada presiden. Kalau nanti jadi presiden-presidenan aja ya repot kita Pak, karena rakyat 285 juta ini kan butuh ketegasan, butuh kepastian. Bapak punya utang itu yang paling besar adalah pemberantasan koruptor, korupsi. Bapak sudah bengok-bengok di sana sini kan, bahwa itu akan dilakukan. Tapi sampai sekarang, pilar yang paling dasar undang-undang perampasan aset itu tidak pernah nongol. Di sana ada Sumi Dasko, anak buah Bapak sebagai wakil DPR. Ada Puan yang memang dari dulu di tangan beliau lah undang-undang itu tidak pernah nongol, walaupun Pak Jokowi sudah membuat draft bulan Mei tahun 2015 itu. Itu memang sengaja diganjal karena memang DPR pusatnya permalingan Indonesia itu, jadi nggak usah kita tutup-tutupi lagi. Nah, terus apa lagi? Kalau Bapak bicara pemberantasan korupsi, saya baru baca data terakhir. Kita yang paling parah itu sebenarnya korupsi besar, yaitu 1.000 triliunan itu di Pertamina. Bapak ingatkan yang lalu masalah oplosan 985 triliun, terus kemarin kilang Balikpapan 285 triliun. Tapi memang 1.000 triliunan itu korupsi itu ada di Pertamina. Kalau di situ saja diberesin, itu sudah mendapat berapa kita? Saya gampang saja Pak, baru saya baca Pak. Itu Petronas, untungnya tahun 2024 itu 11,57 miliar dolar. Kita untungnya 3,13 miliar dolar. Jadi Petronas itu untungnya 3,6 kali Pertamina. Jualnya kita 105 miliar liter. Petronas termasuk global bisnis dia, mereka itu 60 miliar liter. Karena cuma separuhnya atau separuh lebih, 60% atau 55% dari kita. Untungnya 3,6 kali kita. Itu kan udah jelas. Belum lagi kalau kita bicara soal harga. Pertamina ini kan menjual 55% itu Pertamax dengan RON 92. Itu harganya lebih mahal 65% dari harga Petronas. Karena kita jual 12.500, Petronas jualnya 7.600. Dari situ aja kalau Bapak beresin, itu sudah dapat uang lebih kurang 1.000 triliun. Jadi memang besar. Kemarin Bapak bicara soal tantrimnya komisaris BUMN, memang pusat perkorupsian itu di BUMN, Pak. BUMN itu besar sekali. Kalau di APBN saya pikir ya bocor 20%-an atau 1.000 triliun. Tapi kalau itu dibandingin BUMN dan Pertamina saja satu, itu sudah luar biasa. Nah, jadi sekali lagi Bapak harusnya tidak terlalu teriak-teriak soal apalah ya, pengusaha serakah dan sebagainya itu. Saya tidak mengabaikan bahwa mereka juga ada nakal-nakalnya, tapi kan mereka juga nakal karena pejabat kita nakal itu. Seperti kasus 36 juta hektar kebun sawit yang katanya di hutan lindung dan sebagainya. Yang ngasih itu siapa gitu tanahnya itu kan nggak bisa diambil begitu saja. Tanyakan sama Julhas Pak, itu kan mungkin sejak zamannya beliau jadi Menteri Kehutanan zaman Pak SBY kan, ngasih bagi-bagi jutaan hektar itu, apakah itu ekses dari itu kan kita nggak tahu, bisa saja kan. Nah, itu harusnya kan sekarang udah disita, itu diserahkan kemana, itu kan harus jelas, apakah ke PTP atau ke perorangan lagi, dan siapa yang menikmati itu. Sama dengan uang-uang hasil rampasan koruptor, itu juga kan dipertanyakan, itu diserahkan kemana, ke Menkyu atau kemana, ini semuanya serba nggak jelas Pak. Jadi yang jelas didengar itu pidatonya Bapak saja gitu, tapi isi dari pidato itu tidak pernah dilaksanakan. Ini benar-benar, jadi ini
ulang tahun yang ke-80 Republik Indonesia ini saya pikir hadiahnya jelek banget, Pak. Karena Bapak sebagai presiden diolok-olok tanpa rasa takut lagi mereka kepada Bapak. Yang men-trigger itu semuanya karena Pak Prabowo sendiri. Jadi ingat Pak, Bapak itu presiden. Bukan ngobrol di warung kopi, di angkringan, yang bisa teriak-teriak angkat kaki, habis itu bubar, yang diomongin apa lupa. Ya, jadi ini negara Pak. Bapak bukan mengurus satu komando batalion. Ini sebuah negara besar yang punya masa depan besar. Anak-anak kita ada di sini, mereka hidup akan di sini. Jadi tidak sekedar Bapak memimpin melampiaskan nafsu menjadi presiden, habis itu lupa bahwa ini sebuah negara. Ya, saya pikir itu dari saya. Jadi selamat ulang tahun untuk Indonesia ke-80. Ya, memang kita masih terseok. Semoga nasib kita ke depan lebih bagus. Itu saja. Mohon maaf Ibu Pertiwi. Mohon maaf kami. Rakyat yang sebenarnya tahu diri tapi pemimpinnya semuanya parah ini. Ya. Terima kasih Pak Prabowo. Semoga Anda terus bisa berkarya dengan kebenaran yang nyata. Assalamualaikum. Saya setuju dengan kritikan Pak Yas ini. Pak Prabowo harus mengkaji gaya memimpinnya. Jangan terlalu banyak berpidato, umbar janji, tapi tidak ditepati. Apalagi yang dilakukan malah berlawanan. Seperti janji memberikan hukuman berat kepada koruptor, tapi sebaliknya malah memberikan pengampunan. Pak Prabowo harus mencontoh gaya kepemimpinan Pak Jokowi. Irit bicara, tapi tegas dalam mengambil kebijakan. Termasuk tidak segan-segan bertentangan dengan kepentingan partai politiknya dan melawan asing. Karena yang rakyat butuhkan itu tindakan nyata, bukan hanya sekedar janji atau kata-kata. Terima kasih. Salam kontra narasi.